Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Daria dengan nomor induk mahasiswa 191404017 dari kelas pendidikan biologi A, kegiatan praktikum zoologi vertebrata. Nah, kesempatan kali ini saya akan melakukan pengamatan morfologi dan anatomi Gallus domesticus atau dikenal ayam kampung yang merupakan kelompok dari Aves. Pada praktikum Gallus domesticus ini, sistem klasifikasinya adalah sebagai berikut. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Mari kita simak penjelasan pertama dari morfologi Gallus domesticus. Gallus domesticus atau ayam kampung terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu kepala atau disebut dengan caput. Yang kedua yaitu badan atau trunkus, dan yang ketiga yaitu anggota badan gerak atau ekstremitas. Ekstremitas sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ekstremitas superior atau bagian sayap dan ekstremitas inferior, tungkai kaki. Bagian kepala terdapat bagian-bagian. Yang pertama yaitu paruh atau disebut dengan rostrum. Di rostrum ini atau paruh terdapat rahang. Pada bagian atas, rahang atas disebut dengan maxilla dan bagian bawah disebut dengan mandibula. Selanjutnya juga terdapat lubang hidung atau disebut dengan nares. Selanjutnya ada organ mata yang terdapat 2 pasang, kiri dan kanan. Selanjutnya juga terdapat telinga atau porus acousticus externus, juga terdapat jengger, dan di antara kepala dan badan terdapat leher yang disebut dengan cervix atau kolom yang diselubungi oleh bulu-bulu. Pada bagian trunkus atau kebadan dilapisi oleh bulu-bulu. Fungsi dari bulu-bulu ini untuk melindungi kulit dari cuaca yang tidak cocok. Nah, bulu-bulu ini dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu plumae atau bulu pelindung atau juga disebut dengan bulu induk. Yang kedua plumulae atau bulu yang berada di bawah plumae, dan yang ketiga yaitu filoplumae atau bulu halus. Pada bagian trunkus ditutupi oleh bulu-bulu. Berdasarkan letak bulu dibagi menjadi 5 golongan atau 5 jenis. Yang pertama yaitu remiges, yaitu bulu pada sayap. Ini adalah remiges. Yang kedua yaitu repriges atau bulu pada ekor. Ini adalah repriges. Yang ketiga yaitu tetricus, bulu pada badan. Ini adalah tetricus. Yang keempat yaitu parapterum, bulu yang menutupi bahu. Ini adalah parapterum. Dan yang terakhir yaitu alulasip alaspuria, yaitu bulu kecil pada jari ekstremitas superior. Ini adalah alulasip alaspuria. Selanjutnya pada ekstremitas superior atau bagian sayap dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama humerus atau tulang lengan atas. Dapat kita lihat pada bagian sini, ini adalah humerus. Yang kedua yaitu radius atau tulang pengupil, bagian di sini. Dan yang ketiga yaitu ulna atau tulang hasta. Di sini adalah terdapat ulna. Yang keempat yaitu ossa carpalia atau tulang pergelangan tangan, yaitu terdapat pada bagian di sini. Yang terakhir digiti yang terdiri dari 3 jari-jari. Pada ekstremitas inferior terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu femur atau paha. Yang kedua yaitu patella atau tulang lutut. Yang ketiga yaitu tibia tarsus, persatuan antara 2 tulang tibia dan tarsalia. Yang selanjutnya yaitu fibula atau tulang betis. Selanjutnya tarso metatarso, sini. Dan yang terakhir yaitu phalangus atau ruas-ruas jari kaki. Dan terdapat kuku. Nah, selanjutnya saya mengambil dari salah satu bulu dari sayap. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bulu ini. Yang pertama yaitu umbilicus inferior atau disebut dengan pangkal.
Yang kedua yaitu kalamos, yaitu bagian dari di sini sampai sini. Selanjutnya, kelanjutan dari kalamos ini disebut dengan rachis. Dan yang terakhir, satuan dari bulu-bulu ini disebut dengan barbae. Setelah melakukan kegiatan morfologi dari Gallus-Gallus domesticus ini, selanjutnya kita akan melakukan pembedahan untuk mengamati bagian anatomi dari Gallus-Gallus domesticus ini. Langkah pertama yaitu mencabut bulu pada bagian yang akan dilakukan pembedahan. Setelah mencabut bagian yang akan dibedah, kemudian memulai melubangi bagian mulai dari bagian bawah hingga menuju ke atas atau sternum dengan menggunakan alat gunting maupun pisau. Angkat bagian untuk melihat bagian dari dalam ayam tersebut, kemudian amati. Selanjutnya yaitu anatomi dari Gallus-Gallus domesticus. Dapat kita lihat jantung atau cor, hati atau hepar, di tengahnya terdapat kantung empedu atau vesicle velea yang berwarna hijau, limfa atau lien, ginjal, selanjutnya tembolok, masuk ke lambung kelenjar atau proventriculus, lambung pengunyah atau ventriculus yang dikenal dengan ampela, usus 12 jari yang di tengahnya terdapat pankreas, usus kecil, usus buntu, usus besar, dan kloaka.